Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan mata pelajaran matematika wajib kelas 12 untuk pertemuan di hari Senin tanggal 9 Agustus 2021. Nah, pada pengerjaan yang sudah kalian kerjakan dan dikirim di Google Classroom, itu banyak yang belum mengirim, tapi dari beberapa yang sudah ngirim, ini perlu saya bahas latihan satu-satu yang kemarin terakhir, itu nomor 1 dan nomor 2. Nah, sekarang ke nomor 1 dulu. Diketahui limas beraturan TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi. TA tegak lurus dengan bidang alas, dan jika panjang AB 4/2 cm dan TA 4 cm, tentukan jarak antara titik T dan C. Nah, penyelesaiannya kalau kita gambar kira-kira nanti akan seperti ini. Kalau dikatakan limas beraturan, itu berarti biasanya alasnya ini bangun yang sama sisi. Nah, ini ditegaskan juga di sini. Alasnya berbentuk segitiga sama sisi, berarti sisi AB, sisi BC, dan AC ini sama panjang. Itu artinya sama sisi. Kemudian TA itu tegak lurus bidang alas. TA ini tegak lurus pada ABC. Pengertian garis yang tegak lurus bidang itu, maka tiap garis yang ada di bidang ABC atau alas ini, itu akan tegak lurus pada garis TA. Nah, itu pengertian garis tegak lurus bidang. Jadi TA ini terhadap AB tegak lurus, terhadap AC juga tegak lurus. Kalau sembarang kita buat garis di segitiga ABC ini, itu akan tegak lurus dengan TA gitu. Nah, untuk mengerjakan ini, ini yang diketahui kita cantumkan dulu. AB itu 4/2, kemudian TA itu 4 cm, satuannya tidak kita tulis. Tentukan jarak titik T ke C yang ini. Nah, berarti kita bisa melihat segitiga ini, TAC. Ada segitiga siku-siku, berarti kita nanti akan menggunakan teorema Pythagoras. Oh ya, selain ini tadi segitiga sama sisi. Jadi sisinya sama tadi. AB sama dengan BC sama dengan AC. Kalau AB-nya sudah diketahui 4/2, berarti yang BC, yang AC juga sama, 4/2 begitu. Nah, kemudian kita ingat dulu TA tegak lurus AC tadi, karena TA tegak lurus dengan bidang alas, sehingga kita akan bisa mengambil segitiga siku-siku. Nah, itu TAC ini kita ambil, kita taruh di sini. TAC itu tegak lurusnya di A, sehingga AC itu ini 4/2, kemudian TA itu 4. Nah, kita akan menghitung TC, karena ini TAC tegak lurus di A, maka kita bisa menggunakan Pythagoras, di mana TC-nya itu berupa sisi miringnya, sehingga bentuk Pythagorasnya akan TC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AT kuadrat gitu. Nah, sehingga kalau kita menuliskan TC itu sendiri, tinggal ini yang sebelah kanan diambil akar seperti ini. AC kuadrat tambah AT atau TA kuadrat sama saja. Kemudian kita masukkan nih, AC-nya 4/2 dikuadratkan, TA-nya 4 dikuadratkan. Nah, seperti itu. AC-nya ganti 4/2, TA-nya diganti 4. Kemudian dihitung. Ini 4/2 dikuadratkan berarti 4 kuadrat dikalikan dengan akar 2 dikuadratkan. Kalau ini sudah jelas 4 kuadrat itu 16. Nah, jadinya seperti itu. 16 itu adalah 4 kuadrat, sedangkan 2 yang ini adalah akar 2 ini dikuadratkan. 16 ya, ini dari sini. Nah, sekarang kita lihat di sini 16-nya di sini ada 2, di sini ada 1. Kalau kita gabung menjadi 16-nya ada 3 atau 16 kali 3. Kenapa kita buat seperti itu? Enggak dihitung 16 kali 2 berapa tambah ini. Karena ini untuk memudahkan nanti menyederhanakan bentuk akar ini. 16 itu adalah akarnya 4. Nah, 3 itu tetap
dalam bentuk akar gitu. Jadi ini menjadi 4 akar 3. Itulah panjang TC yang ditanyakan. Tentukan jarak titik T dan C. Nah, itu jaraknya titik T dan C adalah 4 akar 3. Itulah pembahasan untuk nomor 1. Kemudian yang nomor 2, perhatikan 5 segi 6 berikut ini. Di soalnya ada segi 6-nya ini sudah ada. Diketahui AB ini 10, kemudian TA-nya ini 13, titik O adalah titik tengah, BE ini di sini. Tentukan jarak titik T ke titik tengahnya BE ini tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita gambar ulang di sini 5 tersebut, kemudian apa yang diketahui ini kita cantumkan, AB 10, TA 13. Kemudian titik O itu adalah titik tengah BE, kita buat BE-nya. Nah, untuk ininya segi 6 beraturan, karena ini segi 6 beraturan, maka ini diagonalnya yang ini, seperti ini, itu nanti akan berpotongan di tengah-tengah. Ini kalau kita buat AD, nah nanti perpotongannya di tengah sini. Yang di sini diberi nama sebagai O. Gitu. Sehingga kita buat satu garis diagonal sisi alas lagi. Nah, itu AD. Nah, sehingga O yang ditanyakan itu adalah titik potong ini. Nah, itu kita beri nama O. Nah, berarti jarak antara titik T dan O itu adalah, ya kita gambar ruas garisnya yang menyatakan jarak itu panjang T ke O ini. Inilah jarak antara titik T dan O. Nah, ini kita lihat ini ada segitiga. Siku-siku juga di O. Ini kelihatan ya jelas ini karena ini bidangnya sejajar dengan bidang gambar. Maka ini segitiganya bisa kita ambil. Oh ya, ini muncul 10 di sini. Kenapa? Ini untuk segitiga, bukan segitiga apa, alas berupa segi 6 beraturan begini. Ini sudut pusatnya ini akan 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat, di sini 60 derajat. Nah, kalau ini 60 derajat, sedangkan ini rusuk setengah diagonal sisinya ini sama. Nah, berarti ini sama kaki. Kalau sama kaki, ini sudutnya juga sama. Nah, ini sisanya dari 60 tadi, 180. Jumlah semua sudut segitiga dikurangi 60 itu 120. Kalau dibagi 2 gini, di sini dan di situ, di A dan di B ini, maka akan mendapatkan sama-sama 60. Jadi, segitiga ABO ini, itu sudutnya adalah nanti 60 semua. Nah, kalau sudutnya 60 semua, itu artinya segitiga ini sama sisi. Jadi sisinya sama, AB dengan AO dengan BO sama, sehingga kita cantumkan di situ 10 juga. Nah, bisa kita buat di sini supaya lebih jelas. A-nya di sini, O-nya di kanan, dan ini tegak lurus di O, kemudian T-nya di atas. Kemudian nilai-nilainya ini AO ini di sini 10, kemudian TA 13. Kita tinggal mau mencari TO, maka Pitagorasnya, karena ini sisi miringnya adalah TA, nah maka untuk TO-nya itu adalah TA kuadrat dikurangi AO kuadrat gitu. Jadi ini kuadrat itu adalah yang miring ini dikuadratkan dikurangi dengan yang tegak satunya ini dikuadratkan seperti ini. TO sama dengan TA kuadrat dikurangi AO kuadrat. Nah, TO-nya berarti akarnya ini gitu. Sekarang kita aplikasikan. TA itu 13. Kita masukkan ke sana 13, AO-nya 10. Nah, jadi seperti ini. Kemudian 13 kuadrat itu 169, 10 kuadrat adalah 100. Kalau ini dikurangkan nanti akan ketemu 69. Jadi TO-nya itu adalah akar 69. Ini udah nggak bisa diakarkan lagi. Ya, murni bentuk akar seperti itu. TO, panjang TO ini adalah akar 69. Nah, itulah pembahasan 2 soal, yaitu nomor 1 dan nomor 2 latihan kemarin, yang kebetulan karena yang dibahas banyak mengenai kubus pertemuan yang lalu. Nah, ini soalnya kok ternyata bukan kubus, jadi perlu saya bahas. Namun Pitagorasnya ini kan kemarin juga sudah saya ingatkan, sehingga sebetulnya ya bahan untuk mengerjakan soal yang kemarin ini ya sebetulnya sudah ada semua gitu.
Kemudian berikutnya kita akan beranjak ke materi berikutnya. Kalau kemarin itu dimensi 3 kita sudah bicara mengenai jarak titik ke titik. Nah, ini nanti untuk menjadi prasyarat untuk kita mempelajari berikutnya nanti jarak titik ke garis. Nah, nanti berikutnya lagi nanti akan kita pelajari jarak titik ke bidang. Nah, begitu. Berarti alurnya kita sampai ke jarak titik ke garis gitu. Nah, nanti kalau ini sudah terkuasai, nanti diharapkan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teorema pendukungnya itu adalah teorema Pythagoras dan pengertian bangun-bangun ruang yang sempat diingatkan di materi saya itu kebanyakan mengenai kubus. Nah, berikutnya kita ke jarak titik dengan garis dan jarak titik dengan bidang. Satu persatu dulu kita sebelum ke sana ada yang perlu diingat yang mungkin nanti digunakan, yaitu berkenaan dengan kubus itu adalah panjang diagonal kubus. Contohnya BE ini itu adalah R akar 2 kalau kubusnya rusuknya R. Kemudian diagonal sisi yang lain ini juga R akar 2. Yang lain ini BG juga ini R akar 2. Kemudian diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu yang melewati bagian tengah kubus, bagian dalam. Nah, contohnya EC atau CE. Ini adalah diagonal ruang. Itu panjangnya adalah R akar 3. Kemudian D ke F. Nah, ini juga meskipun gambarnya di sini kelihatan lebih pendek, tapi karena ini di dalam ruang tidak sejajar bidang gambar, maka seolah-olah ini lebih pendek, yang EC lebih panjang. Tapi kenyataannya ini kalau di ruangan nyata, maka ini panjang EC dengan panjang DF sebetulnya sama, yaitu R akar 3 gitu. Kemudian yang perlu diingat lagi berkenaan dengan Pythagoras. Ada segitiga siku-siku di sini, kemudian sisi miringnya saya beri nama M supaya mudah. Sisi tegaknya A dan B. Nah, maka Pythagorasnya bisa ditulis di situ. M kuadrat adalah A kuadrat tambah B kuadrat gitu. Nah, ini yang perlu diingat. Kemudian kita baru ke materi berkenaan dengan jarak titik dan garis. Itu adalah panjang ruas garis antara titik tersebut dengan proyeksinya di garis itu. Nah, tegasnya gini, jarak titik A dan garis G. Nah, itu misalnya ada titik A di sini, ini kita beri nama A, kemudian garis G di sini, itu garis G, jaraknya gimana? Nah, ini kan panjang ruas garis antara titik ini dan proyeksinya. Proyeksi itu ini seolah diberi sinar tegak lurus gitu, nanti jatuh di sini. Jadi proyeksi ortogonal A di garis G itu kita misalkan A aksen. Nah, maka ini dibuat garis tegak lurus ke garis G. Nah, ini adalah A aksen ini gitu. Nah, ini proyeksinya gitu. Dan ini proyeksinya harus tegak lurus ini, sinarnya ini harus tegak lurus, nggak boleh miring. Nah, baru nanti ini memotong garis G di A aksen gitu. Nah, panjang jarak antara A dan garis G itu adalah panjang A ke A aksen ini gitu. Nah, itulah jarak antara A ke garis G gitu. Itu pengertian jarak titik dan garis. Kemudian kita lihat ke contoh-contoh yang ada di buku paket halaman 13. Amati dengan cermat informasi pada tabel 1-3 yang menyajikan informasi tentang jarak titik ke garis pada ruang dimensi 3. Nah, ini kita ambil contoh bangun ruangnya adalah kubus balok-balok. Jarak titik ke garis pada bangun ruang. Nah, ini pada gambar di samping ini panjang ruas garis EA itu adalah merupakan jarak antara titik E ke garis AB. Jarak E ke garis AB, karena ini E ini kalau diproyeksikan itu jatuhnya di A, artinya A ini adalah proyeksi E, proyeksi ortogonal E ke garis AB. Maka yang menyatakan jarak itu adalah EA atau ruas garis EA, ini panjangnya berapa? Nah, itulah jarak antara E dan garis AB. Kemudian ini panjang ruas garis BC itu menyatakan jarak C ke garis BC.
Karena BC itu tegak lurus AB, maka B ini merupakan proyeksi C ke garis AB. Nah, sehingga panjang ruas garis BC ini menyatakan jarak antara C dan ruas garis AB begitu. Kemudian yang nomor 2. OR mana? O ke R itu adalah menyatakan jarak titik R ke garis OP. OP ini di depan ini. R-nya di situ. Nah, jaraknya adalah R ini ditarik tegak lurus, jatuhnya nanti akan di O. Nah, sehingga garisnya ini harus tegak lurus sama OP, garis yang mau dicari jaraknya itu. Nah, sehingga karena proyeksinya di O, berarti jarak R ke OP itu adalah panjang ruas garis RO atau OR. Gitu. Kemudian di nomor 3, panjang ruas garis DC. Mana DC? DC ini nih, DC. Merupakan jarak antara titik D ke garis BC. Nah, D ini kalau ditarik tegak lurus ke garis BC itu akan melewati C. Sehingga C itu merupakan proyeksi dari titik D di garis BC. Nah, dengan kata lain, jarak D ke garis BC itu adalah dinyatakan oleh panjang ruas garis DC. Nah, ini panjang ruas garis DC itu merupakan jarak D ke ruas garis BC. Kemudian yang terakhir ini, panjang ruas garis AE. Panjang ruas garis AE merupakan jarak antara A dengan ruas garis EF. A dengan EF yang atas ini. Nah, A ini kalau ditarik tegak lurus ke garis EF, itu akan pas mengenai E. Nah, sehingga panjang AE merupakan jarak antara A ke garis atau ruas garis EF. Begitu maksudnya. Berikutnya, pada kubus. Nah, ini yang rusuknya adalah R. Kubus ABCD, EFGH. Pada kubus, jarak titik E ke garis AB. E ke garis AB. Nah, ini karena tegak lurusnya E ke AB itu di A, nah, maka panjang ruas garis EA ini adalah jarak antara E ke garis AB. Ini sama aja dengan rusuk gitu. Sehingga langkah-langkahnya ini perlu kalian ketahui supaya nanti kalian tidak bingung dalam mengerjakan suatu soal, supaya langkah-langkahnya terarah untuk menuju ke jawaban yang benar. Langkah-langkahnya yaitu tarik atau cari garis dari E, titik E, yang tegak lurus AB, memotongnya di A. Ini garis tarik, garis tegak lurus. Nah, ini pas melalui A, makanya memotong di A gitu. Kemudian apa berikutnya? A itu, kalau ini hasil dari menarik tegak lurus di AB, A itu merupakan proyeksi E di garis AB. Jadi, E ini kalau disorot, nah proyeksi itu sama aja bayangan. Kalau disorot tegak lurus dari atas itu, maka bayangannya adalah titik A. Nah, itulah A merupakan proyeksi gitu. Nah, kalau sudah ketemu A merupakan proyeksi, berarti jarak titik E ke garis AB itu adalah panjang ruas garis AE gitu. Pakai garis di atas ini untuk menyatakan itu ruas garis. Nah, ini dipertegas ini. Jadi panjang dari E ke A ini adalah menyatakan jarak antara E ke garis AB begitu. Nah, berapa jaraknya? Karena ini sama dengan rusuk, berarti jaraknya R gitu. Jarak titik F ke garis EB. Mana? F EB. EB di sini. Nah, diagonal sisi EB-nya. Wah, ini berarti harus ditarik garis tegak lurus melalui F ini, harus tegak lurus EB gitu. Nah, kita tahu bahwa ini berupa persegi, yang rusuk-rusuknya ini atau sisi persegi itu sama panjang. Artinya di sini R, di sana R, BF juga R, AB juga R. Maka diagonal sisinya nanti akan berpotongan tegak lurus. Nah, langkah-langkahnya gimana? Pertama, gambar garis ruas garis BE dulu. Digambar supaya jelas. Nah, di situ. Udah itu tarik atau cari garis yang melalui titik F dan tegak lurus BE. Memotongnya di P. Nah, ini karena kita tahu ini persegi, tadi kita sudah sampaikan, maka garis yang melalui F dan tegak lurus BE itu adalah F ke A ini, sama-sama diagonal sisi.
kubus yang sisinya itu berupa persegi, sehingga diagonalnya nanti akan berpotongan tegak lurus. Nah, begitu. Nah, ini titik perpotongannya ini kita namakan T. Nah, dengan kata lain, karena F ini ditarik tegak lurus ke EB memotongnya di P, maka P itu adalah proyeksi dari F di garis EB. Atau bayangan. Bayanganlah. Kalau kata mudahnya itu bayangan. Nah, nanti lama-lama bayangan itu kita ganti dengan proyeksi. Karena istilahnya di matematika yang dipakai adalah proyeksi. F disinari tegak lurus EB, maka nanti akan terjadi bayangan di P. Nah, ini makanya P itu proyeksi dari F di garis EB. Nah, berikutnya, jadi karena ini proyeksi, maka jarak F ke garis BE itu adalah panjang ruas garis titik yang dicari jaraknya ini dengan proyeksinya, yaitu P. FP, nah ini PF atau FP, dari F ini ke proyeksinya, itulah panjang atau ruas garis yang menyatakan jarak antara F dengan garis BE. Nah, itu dari F ini ke P. Nah, sehingga itu yang menyatakan jarak, sehingga karena ini diagonal sisi A ke F dan ini setengahnya, nah berarti diagonal situ R akar 2, setengahnya ya tinggal dikasih setengah di depannya. Jadi setengah R akar 2, ini panjang FP. Nah, itu merupakan jarak dari F ke garis BE. Itu adalah panjang ruas garis FP. Karena ini setengah diagonal sisi, maka setengah R akar 2. Itu pada kubus. Kemudian, bagaimana jika kalau sekiranya ini videonya terlalu cepat, kalian mau menulis ya tinggal di pause saja, dihentikan dulu videonya, kan gambarnya nggak kemana-mana. Berikut, bagaimana jika jarak titik G ke garis CF? G-nya di sini, CF-nya di sini. Nah, ini masih di sisi kubus gitu. Nah, ini sebetulnya ya karena sama-sama di sisi kubus kayak di ABFE tadi. Ya di sini sama, langkahnya juga mirip gitu. Meskipun nggak persis sama, huruf-hurufnya kan beda. Nah, sehingga langkah-langkahnya seperti tadi, mencari jarak titik F ke garis BE, jarak titik G ke garis FC. Nah, sama langkah-langkahnya. Jarak titik G ke CF dan bidang samping atau BCGF itu tidak sejajar bidang gambar, maka penampakannya kelihatan oleh kita persegi, tapi ini terlihatnya dasar genjang begitu. Nah, ini dicantumkan di sini. Gambar garis CF, kemudian tarik tegak lurus. Oh ya, ini karena persegi ini ya. Karena berupa persegi berarti diagonalnya ini kan berpotongan tegak lurus. Jangan dilihat ini kelihatannya dasar genjang, bukan. Karena ini bangun ruang, ini supaya tidak terkecoh. Nah, ini kalian buat langkah-langkahnya ini, atau kita buat langkah-langkahnya ini. Tarik garis dari G tegak lurus di CF atau FC. Akan memotong di titik Q. Nah, ini titik potongnya adalah titik Q. Nah, ini adalah G itu bayangan dari G di garis CF atau dengan kata lain proyeksinya itu. Ini adalah proyeksi G di garis CF. Nah, maka yang menyatakan jarak G ke garis CF adalah ya panjang ruas garis dari G ke proyeksinya ini gitu. G ke CF adalah panjang dari GQ gitu, ruas garis. Pakai garis di atas itu berarti ruas garis. Berarti jaraknya adalah ya masih sama dengan F ke BE tadi, yaitu setengah diagonal sisi, berarti setengah akar 2 gitu. Berikutnya soal latihan untuk jarak antara titik dan garis itu ada di halaman 17 buku paket matematika wajib untuk kelas 12. Bukunya kayak gini kalau kalian cari di perpustakaan di halaman 17, yaitu tampilannya seperti ini. Nah, ini kalian
kerjakan 1 atau 2 soal dari sini, kemudian diupload di Google Classroom untuk sampai dengan habis waktu pelajaran matematika wajib ini. Kemudian sisanya nanti dikerjakan dan diuploadnya nanti hari Kamis besok. Saya kira begitu mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan otak yang encer sehingga mudah memahami ilmu-ilmu warisan nenek moyang manusia udah ratusan tahun yang lalu ini ilmunya. Jadi kita jangan sampai nggak bisa mewarisi ilmu nenek moyang kita. Sekali lagi sekian dan semoga kalian diberikan kelancaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.